Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang berada di rumah. Kami ada lagi di pagi ini dengan pembelajaran di pagi ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini sebagai berikut. 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Anak-anak sekalian, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimanakah vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu sekarang. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi atas dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa melalui bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari 1. Tunas. Tunas adalah bakal anakan yang tumbuh dari batang induknya yang ada di dalam tanah. Ada beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Di antaranya pisang, nanas, bambu, dan tebu. Berbicara tentang cara perkembangbiakan dengan tunas, di sini kita lihat ada juga yang dinamakan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh dari bagian batang. Tunas adventif dibagi atas dua, yaitu tunas daun. Tunas daun adalah tunas yang menjadi tumbuhan baru yang berasal dari induknya. Seperti bunga wijaya kusuma dan cocor bebek. Kalian dapat melihat pada gambar ini, pada ujung helai daun cocor bebek, ada bakal anakan yang ada di ujung-ujung daun tersebut. Nah, inilah bakal tumbuhan baru dari tumbuhan ini. Apabila dia jatuh ke tanah atau kita mengambilnya, maka tumbuhan ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang berikut, tunas akar.
Tunas akar adalah tunas yang menjadi individu baru yang berasal dari induknya. Seperti halnya pada tanaman sukung, cemara, dan kesemek. Anak-anak sekalian, selain perkembangbiakan vegetatif buatan dengan tunas, ada juga dengan akar tinggal atau yang sering disebut rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tertanam di dalam tanah beruas-ruas dan tumbuhan menjadi individu baru. Contohnya tanaman kunyit, tanaman jahe, tanaman temulawak, tanaman lengkuas, dan tanaman kencur. Itu adalah jenis tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau umbi akar. Yang berikut, umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang tersusun atas tunas yang berlapis-lapis, yang apabila ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti halnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga lili. Selain itu juga ada bunga bakung yang merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya kentang dan ubi jalar. Anak-anak, dikatakan bahwa umbi batang sebab ketika kentang atau ubi jalar tersebut kita tinggalkan beberapa lama, pada umbinya itu akan keluar tunas-tunas baru. Yang tunas-tunas itu ketika kita potong dan kita tanam akan menjadi tumbuhan yang baru. Dengan demikian, kedua tanaman ini berkembang biak dengan umbi batang. Yang berikut, selain berkembang biak dengan umbi batang, ada juga umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak, wortel, dan bunga dahlia. Yang berikut, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Di antaranya, soplir, pakis, jamur, dan lumut. Kemudian, selain itu ada juga yang berkembang biak dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang tumbuhan yang mendatar di atas tanah atau di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah stroberi, rumput teki, dan pegagan. Yang berikut, tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri itu adalah ganggang hijau. Nah, anak-anak, selain proses perkembangbiakan secara vegetatif alami, ada juga perkembangbiakan
vegetatif buatan. Di antaranya cangkok, merundu, menyetek, okulasi, dan mengenten. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dan mengamati gambar-gambar yang ditunjukkan, kalian dapat mengisi tabel berikut. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama membaca bacaan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Setelah kalian membaca bacaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan, kalian dapat menentukan ide pokok daripada bacaan tersebut. Untuk menentukan ide pokok dalam suatu paragraf, dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan saksama. 2. Kemudian tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dan temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan dan rincian kalimat utama. Nah, setelah kalian membaca dengan saksama bacaan di atas, tentukanlah ide pokok dari bacaan di atas dan dilengkapi pada diagram berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu tentang yang tadi sudah dijelaskan, mari kita sama-sama merangkumkan apa yang telah sama-sama tadi kita dengar dan kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan, maka di kesempatan ini kalian dapat menuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, umbi lapis, umbi batang, rizoma, dan geragi. Tugas ini setelah kalian selesaikan, kalian harus memasukkan tugas tersebut. Nah, anak-anak sekalian, setelah mendengar penjelasan, di sini kamu dituntut bagaimana mempunyai keterampilan dalam mengelola dan menerima informasi yang tadi telah Ibu sampaikan dengan cara kamu dapat menggambarkan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, umbi akar, umbi batang, dan rizoma. Setelah kamu menyelesaikan tugas tersebut, tugas ini akan dikumpulkan pada tanggal 27 Juli 2020. Yang kedua, setelah kamu menentukan ide pokok tadi,
pada bacaan tumbuhan sumber kehidupan tersebut, tugas kamu selanjutnya untuk mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah cerita sesuai dengan bahasamu sendiri. Nah, demikianlah pelajaran kita di hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Sampai kita jumpa di pembelajaran yang berikut.